Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, melimpah dan barokah. Amin. Baik, saya kali ini akan menanggapi video dari siapa lagi kalau bukan dari akun Vendengki Putra Doraemon. Nah, ini dia postingannya. Cuma mau nanya sama Dadang, ini beneran? Lu Al-Jabawi atau Basyaibana Al-Idrisi sih? Kamu nanya, eh? Kamu nanya. Wah. Ini lu kok ngefans banget sama gua? Sampai tahu nama lakop gua lu tahu. Gila. Gua tuh waktu kecil dulu itu dipanggil Dadang. Ya, kalau lu nggak tahu, gua ceritain nih sekarang. Jadi nama gua aslinya nih kayak gini nih, kayak di KTP nih ya. Muhammad Mikdar Zalfikar, bukan Zulfikar, Zalfikar. Nah, nih gua cerita sama lu biar lu paham. Tak kenal maka tak sayang. Ntar lu kenal sama gua, lu makin sayang dah sama gua. Nama di KTP kan Muhammad Mikdar Zalfikar. Dulu ya, waktu gua masih kecil. Kok jadi lu gua ya? Oke, balik lagi lah kayak semula. Jadi dulu waktu saya masih kecil, teman-teman saya itu mau manggil Mikdar itu susah. Midang. Gitu. Manggilnya bukan Mikdar, tapi Midang gitu. Akhirnya dulu waktu kecil saya dipanggil dengan Midang. Nah, karena keluarga saya dari ibu ya, denger kata Midang ini aneh gitu loh. Akhirnya mereka ganti, jangan dipanggil Midang, gak enak kedengarannya. Ganti aja, kayak nama Sunda, Dadang. Akhirnya dari situ muncullah nama Dadang. Ya gara-gara dari keluarga ibu ya yang ada di Sunda. Jadi saya sejak saat itu saya dipanggil Dadang. Awalnya dari Mikdar. Jadi Midang, kemudian jadi Dadang. Nah, ternyata nama Dadang ini asik juga ya. Saya lihat di beberapa kamus bahasa Sunda, ternyata artinya seperti ini. Waduh. Dalam bahasa Indonesia, Dadang itu artinya jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna. Sedangkan dalam bahasa Sunda, Dadang ini bentuk lain dari nama Agan, Juragan, bangsawan. Wow. Keren juga ternyata. Wah, Masya Allah. Nah, kemudian sama teman-teman saya dipanggil Dadang ya. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA itu tahu semua kalau saya dipanggil Dadang. Nah, kemudian suatu saat saya kan pernah ikut MTQ nasional. Terus kemudian saya sering diundang baca Al-Quran ke sana kemari. Jadi qori ya. Saya diundang di berbagai macam acara. Kemudian saya juga mengajar Al-Quran. Ya, guru ngaji kecil-kecilan lah ya. Di pesantren orang tua saya sendiri dan di banyak pesantren di seluruh Jawa Timur ya. Itu saya dulu memang aktivitas saya seperti itu, mengajar, jadi guru ngaji, jadi qori. Nah, suatu saat ada sebuah acara yang besar ya, acara-acara yang levelnya nasional ya. Nah, selesai acara, selesai saya baca Al-Quran, saya dideketin sama oleh salah satu ulama ya. Beliau mengatakan, "Nak, suaramu itu bagus, bacaan Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, fasih. Cuma sayang namanya kurang nyantri gitu." Maksudnya gimana Kiai? Saya bilang gitu. Ya kasihlah nama-nama yang lebih kelihatan santrinya, Muhammad atau Ahmad atau apa kayak no gitu loh. Akhirnya saya bilang, saya matur sama beliau, "Ngapunten Kiai, mohon maaf. Nama saya sebenarnya aslinya bukan Dadang. Terus nama saya Muhammad Mikdar Zalfikar. Loh, ini bagus. Kenapa nggak pakai yang ini aja? Kenapa harus pakai Dadang?" Ya karena Dadang itu lakop Yai, dari sejak lama memang sudah dipanggil Dadang. Ya sudah, kalau kamu berkenan,
saran saya kamu pakai nama yang asli saja. Oh, nggih Kiai. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak Kiai. Nah, ya semenjak saat itu, kemudian nama asli saya munculkan. Jadi di setiap acara saya sampaikan kepada MC, kepada panitia, tolong nama saya pakai nama asli aja ya, yang ini. Gitu. Oh ya, siap begitu. Namun di dalam perjalanannya ya tidak semulus apa yang saya bayangkan, ya. Di luar ekspektasi. Apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa menyebut nama saya dengan baik dan benar. Contoh ya, menyebut nama Muhammad Mikdar, ini banyak yang keliru. Contoh, Mikdar keliru, Midhar keliru, Mihdar keliru, Muhdor. Ya, suatu saat malah keliru Modar. Modar itu ambiar. Angel sudah kalau sudah begini, angel. Bahaya ini. Apalagi MC-nya waktu itu kayak MC tinju gitu modelnya. Hadirin, acara selanjutnya marilah kita sambut pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Qari Al-Ustaz Muhammad Motar. Waduh, ambiar ini. Bahaya itu. Nah, jadi Mikdar jadi Motar ya. Kemudian yang Zulfikar ini kan sebenarnya nggak familiar sekali ya. Justru yang populer di kalangan umat di telinga masyarakat itu Zulfikar. Karena Zulfikar itu sudah diviralkan oleh Bang Haji Rhoma Irama ya, dengan lagunya yang berjudul Zulfikar. Zulfikar, orang memanggilku. Itu. Terus kemudian dulu ada Perdana Menteri Pakistan kalau nggak salah ya, ada Zulfikar Ali Bhutto. Wah. Nah akhirnya apa? Banyak orang yang menyebut Zulfikar ini keliru Zulfikar, keliru Zulkarnain, keliru Zulkifli, keliru Zulkifar, nah keliru Zulfakor, Zulfikar, banyak. Jadi nggak jelas semua. Ya sudah, akhirnya dari semua itu ya saya kumpulkan, saya pertimbangkan lagi, paling mudah ini dipanggil Zulfikar. Ya sudahlah, akhirnya muncullah nama Zulfikar. Wah, yaitu yang dikenal sampai sekarang. Saya pakai Zulfikar. Gitu ceritanya. Nah, kemudian kaitannya dengan pertanyaan Anda ya. Itu ada apa ini Zulfikar ini Al-Jabawi atau saya Basyaiban Al-Idrisi. Kenapa Al-Idrisi? Karena bukan Basyaiban Ba'alawi. Saya dari Sayyid Idris, dari Maroko, yang sebenarnya adalah Asy-Syaibani. Nah, sejarah Asy-Syaibani jadi Basyaiban sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Nah, kalau saya lihat dari postingan Anda ini, ya, itu adalah bitokoh pemberian dari Naqib Al-Kelani. Jadi dari As-Sayyid Asy-Syarif Farid Al-Kelani Al-Hasani. Al-Jilani, Al-Kelani itu Al-Jilani. Sayyid Farid ini adalah salah satu pemimpin ya, naqib dari Naqobah Al-Jilani atau Al-Kelani. Beliau memberikan bitokoh kepada saya seperti ini sebagai hadiah. Untuk apa? Untuk mempererat silaturahim sesama keluarga besar Al-Jilani. Karena nenek saya, ya, tepatnya adalah Canggah ya. Di atas saya itu adalah bermarga Al-Jilani. Nah, ini adalah diagram ya, silsilah dari canggah saya yang bernama Nyai Fatimah. Ya, beliau ini termasuk keluarga besar zuriyah dari Kiai Muzaki atau Sayyid Muzaki atau Syekh Muzaki Bujuk Batu Kolong ya, atau Sunan Batu Kolong. Nah, ini nasab beliau
sambung sampai ke Ampel, Giri, dan Kudus. Nah, kenapa Sayyid Farid di sini menulis saya dengan Al-Jabawi? Ya karena kalau dari jalur laki-laki saya ya, jalur buyut-buyut saya laki-laki itu As-Sayyid Syarif Sa'duddin Al-Jabawi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Nah, keluarga Asy-Syaibani di Indonesia ini masyhur dengan Mbah Syaiban Al-Idrisi. Makanya dulu saya pernah bilang, kalau Mbah Syaiban ini diminta lagi sama Mbah Alawi, sama keluarga Mbah Alawi, saya nggak diizinkan karena menyerupai marga Mbah Alawi. Misalnya, terserah ambil-ambil aja, saya punya banyak stok marga, nggak ada masalah. Ya kalau Anda nggak terima saya ditulis Al-Jabawi, Anda ini siapa? Bukan keluarga saya kok protes. Wong kamu pakai asegaf aja saya nggak tanya, nggak mempermasalahkan, apalagi protes. Kamu mau pakai asegaf ya silakan, pakai alkalin, alkapon ya silakan, pakai almarhum ya monggo, nggak ada masalah, nggak ngaruh sama hidup saya. Oke, jadi demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada barokah, guna, dan manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.